Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin ad-da'i ilal iman. Sahabat ummahat, di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran juga ada sopan santunnya loh. Nah, berikut ini ada 20 adab membaca Al-Quran menurut Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Adab yang pertama yang tentu sahabat-sahabat udah tahu, disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Bukan wajib ya sahabat ya. Ini berarti dalam keadaan berhadas kecil tetap boleh membaca Al-Quran. Namun kalau sedang berhadas besar, bagaimana? Boleh apa tidak? Sahabat bisa lihat video saya yang lain tentang bolehkah perempuan haid membaca Al-Quran. Nah, terus kalau berhadas kecil, bagaimana dong pegang Al-Qurannya? Sahabat bisa pakai Al-Quran yang lebih banyak mengandung tafsir atau terjemah, atau Al-Quran aplikasi HP. Karena memegang mushaf Al-Quran harus dalam keadaan suci dari semua hadas. Kalau Al-Quran yang terjemah nggak apa-apa. Adab yang kedua, waktu yang afdal untuk membaca Al-Quran diantaranya ba'da subuh dan malam hari antara maghrib dan isya. Lebih utama di setengah malam yang terakhir. Lebih utama lagi dibaca saat qiyamul lail atau tahajud. Bukan berarti membaca Al-Quran di waktu lain tidak boleh. Tetap boleh ya sahabat ya. Nah, yang sebaiknya dihindari adalah membaca Al-Quran ba'da asyar, karena waktu itu adalah waktu orang Yahudi membaca kitab sucinya. Yang ketiga, membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Adab keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga sunnah ya sahabat, bukan wajib. Membaca ta'awudz dalam sholat juga disunnahkan. Adab keenam, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah. Adab ketujuh, membaca Al-Quran secara tartil, pelan-pelan, sesuai ilmu tajwid. Kedelapan, memperindah suara. 9, mengeraskan suara tanpa berniat untuk riya atau pamer ibadah. Tapi kalau dikhawatirkan akan timbul riya atau ujub, karena mungkin sedang berada di tempat umum atau ada banyak orang, maka sebaiknya membaca Al-Quran dengan suara yang lirih saja ya sahabat ya, kalau memang khawatir riya. Adab ke-10, membaca Al-Quran sesuai dengan urutan surah Al-Quran. Contohnya setelah membaca surat Al-Baqarah dilanjutkan surah Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Yang ke-11, khusyuk dan meresapi arti dan makna ayat-ayat Al-Quran dan membacanya berulang-ulang untuk tadabbur. Jadi misalnya nih, kalau sahabat sampai pada ayat yang menurut sahabat itu menyentuh hati, nah ini disunnahkan ayat tersebut dibaca berulang-ulang agar kita dapat feel-nya ya sahabat, dan ayat tersebut tertanam dalam hati. Kalau bisa dihafal ayat tersebut. Yang ke-12, jika kita sudah sampai pada ayat yang bercerita tentang rahmat Allah, maka kita disunnahkan meminta rahmat Allah. Jika sampai pada ayat tentang azab, maka kita disunnahkan berdoa meminta dijauhkan dari azab. Ke-13, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf Al-Quran itu lebih utama daripada membaca dengan hafalan. Kenapa? Karena dengan melihat mushaf maka akan mendapat 2 pahala ibadah.
yaitu pahala melihat dan pahala membaca Al-Quran. Namun jika seseorang merasa lebih khusyuk dan lebih mudah tadabbur dengan membaca hafalan atau tanpa melihat mushaf, maka hal ini bisa menjadi yang lebih utama. Kemudian yang ke-14, disunahkan membaca Al-Quran secara berjamaah. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Biasanya di bulan Ramadan kita kenal dengan tadarus ya sahabat, tadarus Al-Quran. Ini ternyata disunahkan. Adab yang ke-15, makruh membaca Al-Quran di saat kondisi mengantuk. Nah, misalnya nih, habis subuh kita kekenyangan sahur, terus ngantuk. Nah, sebaiknya jangan dipaksa membaca Al-Quran ya sahabat, jangan dipaksa ngaji. Bisa ngelantur tuh ngajinya kemana-mana. Ini sebaiknya dihindari. Yang ke-16, ketika kita membaca Al-Quran kemudian ngantuk ya, menguap gitu ya, sebaiknya kita menghentikan bacaannya. Jangan terus membaca Al-Quran sambil menguap. Nah, setelah misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, jangan ya. Jadi menguapnya diselesaikan dulu, baca Al-Qurannya berhenti, menguapnya diselesaikan, kemudian dilanjutkan membaca Al-Quran. Yang ke-17, jika mendengar adzan maka mengajinya dihentikan untuk menjawab adzan. Setelah adzan selesai, mengaji dilanjutkan dan diawali dengan ta'awudz. Itu sunnahnya. 18, tidak berbicara hingga selesai membaca Al-Quran. Maksudnya tidak berbicara atau tertawa di tengah-tengah baca Al-Quran ya, kecuali darurat. Nah, ini termasuk adab yang ke-19. Kalau terpaksa berbicara, misalnya ketika enak-enaknya ngaji, terus ada yang bertanya sesuatu pada kita, nah sebaiknya dijawab dengan isyarah. Misalnya nih, saat kita ngaji, anak kita nanya, "Mah, kunci motor taruh mana?" Nah, kita sambil ngaji nunjuk aja. Nah, gini ya sahabat ya, sebaiknya jangan bicara gitu. Kalau misalkan kita anggap anak kita paham dengan kita menunjuk, nah itu sebaiknya dengan isyarah aja. Tapi kalau terpaksa harus menjawab, ya kita jawab, kemudian kita hentikan baca Al-Qurannya, kita jawab, kemudian kita lanjutkan lagi membaca Al-Quran dan diawali dengan ta'awudz. Yang ke-20, misalkan nih kita lagi ngaji, terus kemudian ada tamu mengucap salam, sebaiknya kita jawab apa tidak? Nah, seandainya kita sudah hampir menyelesaikan satu ayat, maka kita selesaikan baca satu ayat, kemudian kita menjawab salam tamu tersebut. Gitu. Nah, kalau misalkan anak kita yang pulang sekolah, "Assalamualaikum," gitu. Itu kan bukan tamu ya sahabat ya, tapi kan salam juga. Ya, kita jawab setelah menyelesaikan satu ayat kalau bisa. Kita jawab "Waalaikumsalam." Kemudian lanjut lagi membaca Al-Quran dari awal ayat ya, diawali dengan ta'awudz. Nah, demikian sahabat adab membaca Al-Quran. Semoga kita di bulan Ramadan ini lebih banyak membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.